setiap sujud sholat saya, itu yang saya syukurin gitu. Nggak ada rezeki, hadiah gitu ya, uh, berkah gitu yang paling besar lebih dari petunjuk hidayah ini, insya Allah gitu ya, mengembalikan kejayaan Islam gitu ya, itu insya Allah jadi semangat gitu ya. Mungkin kita nggak sampai gitu ya melihat kejayaan Islam kembali gitu, tapi saya selalu ingat kisah semut itu yang uh, membawa setetes air sekedar untuk semoga itu bisa dinilai berada di pihak orang beriman. Allah memperhitungkan hal sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, semoga itu dinilai kebaikan, dinilai pahala oleh Allah gitu ya, juga menjadi wasilah ya nanti kalau misalnya nanti kita boleh diizinkan gitu ya, bertemu Allah dan Rasulnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, nah kita sudah berjumpa nih sahabat Mu'alaf TV dengan narasumber yang insya Allah luar biasa nih yang nanti kita akan tanya-tanya untuk pengalamannya. Alhamdulillah kita sekarang sudah bersama dengan Dokter Gigi, Dokter Gigi Karissa. Insya Allah nanti akan kita tanya lebih lanjut nih untuk pengalaman sebagai mu'alaf. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan kita semoga kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Pemirsa Mu'alaf TV yang dirahmati Allah, tetap dukung untuk dakwah Mu'alaf TV dengan cara like, komen, dan subscribe untuk video-video yang kita upload. Nah, semoga ini menjadi dakwah kita, semoga nanti menjadi inspirasi untuk seluruh umat muslim yang ada di dunia, serta inspirasi juga untuk sahabat-sahabat kita yang non-muslim yang ingin memperoleh hidayah, yang bahasanya ingin memantapkan hidayahnya untuk masuk ke Islam. Dan ingat, untuk Mu'alaf TV, tonton terus Mu'alaf TV karena Mu'alaf TV adalah channel yang inspiratif, informatif, dan edukatif. Oke, nah sekarang kita sudah bersama dengan Dokter Karissa. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat nggak, Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, nah, mungkin biar langsung saja nih, biar nanti pemirsa Mu'alaf TV juga mengenal nih siapa narasumber kita. Monggo bisa dimulai dari ta'aruf dulu, bisa perkenalan dulu. Mungkin ya pertama dari nama, terus asal Dokter Karissa dari mana, serta agama sebelumnya. Tafadhol, Dokter. Ya, Ustaz, terima kasih. Ya, izin memperkenalkan diri. Ya, saya Karissa Grani, ibu dari 3 anak, lahir sudah di Jakarta, tapi ayah sudah meninggal itu di Sukabumi Parungkuda, kemudian ibu itu kelahiran Malang. Agama sebelumnya saya Kristen Protestan, tuh Ustaz. Alhamdulillah 15 Maret 2020 lalu kembali ke Islam. Mungkin itu Pak Ustaz. Oke, Masya Allah nih perkenalannya. Jadi ibu dari Malang, ayah tadi dari Sukabumi Parungkuda, Sukabumi. tapi kelahiran Jakarta juga. Kelahiran Jakarta juga. Bisa ketemu orang Malang ya. Iya. Kalau sekarang tinggal di Jakarta juga ya berarti ya? Di Sekarang tinggal? Srengseng, Jakarta Barat. Oh, Srengseng. Iya. Oke, Jakarta Barat. Oke, kalau mungkin pertama bisa diceritakan dulu nih dokter, untuk kehidupan atau aktivitasnya dulu sebelum memeluk agama Islam dulu, kesibukannya apa, aktivitasnya apa gitu dokter. Monggo bisa diceritakan. Ya, waktu kecil, dari kecil tuh saya ingatnya itu memang sudah kehidupan religius tuh emang kental banget gitu ya. Kalau mungkin di zaman saya tuh tontonan anak-anak tuh lagi Doraemon, Candy nih hari Ahad pagi gini kan.
Candy, Doraemon gitu. Itu kita nggak pernah bisa nonton karena pasti papa mama saya tuh udah pasti nyuruh, ayo cepetan nanti terlambat, nggak boleh terlambat berangkat ke sekolah minggu tuh kayak TPA ya, kalau Iya, kita TPA. di sini ya, itu mereka ibadah, kita di sekolah minggunya gitu. Jadi papa saya itu yang paling disiplin lah ya, maksudnya untuk sekolah, untuk ke gereja itu harus gitu. Kalau mungkin orang lain bisa ya boleh kadang-kadang nggak pergi gitu ya, itu nggak boleh gitu kecuali sakit gitu mungkin tetap harus selalu gitu. Nggak cuman hari Minggu aja, ada kebaktian tengah minggu gitu ya, istilahnya di kami waktu dulu Rabu Ceria segala macam, itu juga nggak boleh ketinggalan kayak gitu. Sampai remaja itu makin makin terlibat dalam banyak pelayanan lah ya, tugas-tugas gitu. Mungkin kalau kita sekarang tuh ada disuruh ikut ke pedalaman gitu ya bareng gurunya kita, apa nyanyi gitu ya, walaupun suara pas-pasan ini itu ikut ke mana-mana kayak gitu. Terus juga kalau pelayanan di dalam gereja kan ada yang mengedarkan itu kantong persembahan, terus terima tamu gitu dan sebagainya, itu sudah dilibatkan gitu remaja sampai ketemu dengan mantan suami saya yang baru meninggal 16 Agustus kemarin itu juga di gereja gitu ya. Jadi beliau itu juga pelayan gereja yang suatu hari itu datang ke gereja saya gitu. Sebenarnya nggak satu gereja gitu, datang ke gereja saya seperti ini hari Ahad pagi, sorenya udah datang ke rumah gitu kan. Walaupun ya belum, saya kira bukan mau ketemu saya, empat bersaudara perempuan semua. Jadi biasanya orang kalau bertamu itu apalagi laki-laki ketemunya adik-adik saya gitu ya. Jadi saya pikir saya cuma bukain pintu, saya tinggal ke atas, saya belajar lagi kayak gitu ya. Ternyata beliau mau mau menemui saya gitu dan tapi sih kami baru menikah itu 7 tahun kemudian gitu ya, 7 tahun kemudian menikah dengan, kalau bisa dibilang kalau istilahnya dulu tuh hamba Tuhan gitu ya. Jadi pelayan gereja mulai dari pemusik sampai akhirnya beliau ditabiskan jadi pendeta muda seperti itu. Jadi kebayang ya dari dari kecil sampai gede ya nggak jauh-jauh lingkungannya, lingkungan gereja seperti itu. Nggak kebayang kalau hari ini tuh seperti sekarang ini gitu. Kayaknya nggak ada akses, nggak ada jalan gitu ya untuk bisa sampai kembali ke Islam, kayak udah bener-bener ya jauh banget gitu, nggak kepikiran. Jangankan orang lain heran ya, saya sendiri aja heran Heran. gitu. Gitu kenapa bisa seperti ini gitu. Kalau dibilang lingkungan kerja gitu ya, lingkungan komunitas, saya ada komunitas lari ya, teman-teman main lari gitu-gitu, tapi kan kita saat bekerja, saat lari gitu ya kan nggak ada bahas agama gitu kan, profesional aja gitu. Jadi nggak bisa dibilang juga saya karena kepengaruh teman-teman atau apa gitu, karena memang ya menjalankan masing-masing gitu kan, saling menghargai satu sama lain juga, nggak ada bahas-bahas agama sama sekali gitu. Ya ya setelah itu kalau ketika mereka tahu saya kembali ke Islam, baru dari situ mereka support, ya kadang ngirim link kajian, kadang kadang ngasih buku gitu dan sebagainya gitu. Tapi sebelumnya itu mereka sama sekali nggak ada mempengaruhi gitu ya. Jadi kira-kira gitu Pak Ustadz, Jadi kehidupan memang sebelumnya. dari kecil ini sudah anak gereja ini ceritanya ya, sering ke Ya gereja bisa ya. bilang gitulah. Kalau muslim kan anak masjid, remaja Iya, masjid, remaja musola, iya, berarti dulu ya remaja gereja gitulah ya, iya, aktif. iya, iya, iya. Terus mungkin waktu di kampus juga ini Dok, dulu Iya, aktif betul, di betul Pak kegiatan Ustadz. ini juga. Betul, betul. Jadi di kampus kan ada kita kayak bimbingan Kristen ya, bimbingan Ya. rohani Kristen, masuk kelompok-kelompok gitu. Gitu terus ngajar juga. Dulu jadi muridnya sekolah minggu, jadi guru sekolah minggu juga gitu Oh. kan. Dan terutama waktu suami menjadi pendeta itu kan mau nggak mau kita ikut mendampingi, memberi konseling, Iya. memberi mentoring dan sebagainya juga gitu ya, konseling gitu. Jadi ya sangat, mungkin ya itu yang ketemu saya lagi itu orang-orang yang dulu ketemu saya kok kayak
kamu kan dulu gitu kan, kamu kan dulu gitu. Tapi kok sekarang gini gitu ya. Saya nggak tahu juga gitu ya. Iya. Berusaha membendung tuh sulit gitu ya. Kalau udah dari Allah tuh kayak, aduh, berusaha tutup mata pun nggak bisa gitu. Iya. Nah, jadi memang dulu ini Dokter Karissa ini memang aktif di gereja juga, kehidupannya juga penuh bahasanya agamis sekali lah untuk orangnya ini agamis sekali, terus juga mempelajarinya juga dalam, bahkan suaminya itu dulu juga pendeta ya. Nah, Iya. seperti itu. Nah, ini makin penasaran nih. Kira-kira dokter, monggo bisa diceritakan nih. Titik ketika masuk ke Islam itu gara-gara apa nih? Untuk kisahnya sampai masuk Islam itu bagaimana dulu, Dok? Iya. Jadi kan karena suami itu hamba Tuhan gitu ya, beliau juga belajar teologi ya gitu. Nah, di dalamnya itu kan juga termasuk belajar Islamologi sebenarnya, belajar yang kitab-kitab yang lain juga gitu. Jadi di rak buku itu ada berbagai kitab agama lain juga termasuk Al-Qur'an gitu. Tapi kalau bisa dibilang gitu, kalau boleh jujur, dulu setiap ada kelas Islamologi itu saya yang paling nggak seneng gitu. Males lah gitu ya. Itu kayaknya paling berat gitu waktu ngikutin kelas Islamologi kayak ngapain lah gitu. Sejujurnya seperti itu gitu. Jadi kalau kitab yang lain saya buka, saya baca gitu ya. Al-Qur'an nggak pernah saya buka, nggak pernah saya sentuh gitu karena kayak paling pilihan terakhir kayak kayak paling enggak lah gitu ya. Benci enggak Pak Ustadz, tapi kayak lebih ke ah nggak mau tahu ah apatis lah gitu ya kayak kayak udah pede dengan yang lama ini gitu ya. Jadi paling ah enggak ah gitu ya gitu. Terus nah ya itu termasuk juga saya sering diskusi gitu dulu sama mantan suami kan bilang eh kok saya pernah ya itu ke salah satu agama lain lagi gitu juga, terus saya bilang, "Kok ini ya ajarannya sepertinya sederhana gitu, tapi saya lihat orang-orangnya kok sangat, baik, sangat santun," gitu. Terus, "Ya iyalah, binatang aja juga nggak dibunuh," gitu kan, ada kayak gitu. Itu sering diskusi-diskusi seperti itu. Juga termasuk sempat diskusi terkait Islam gitu, cuma memang sempat beliau langsung gini, "Kamu lagi deket sama siapa?" Dibilang gitu. Itu bukan pertanyaan orang yang dari lahir Kristen, sempet 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 begitu. Terus jadi saya nggak berani lanjutkan lagi gitu, karena daripada nanti malah timbul masalah gitu kan, malah, apa, ya segala macam lah gitu ya, dugaan-dugaan, tuduhan-tuduhan gitu. Jadi, ah udahlah, saya akhirnya ngulik-ngulik sendiri aja lah gitu, saya pikir saat itu begitu, gitu. Tapi nggak ada sama sekali kepikiran untuk memeluk Islam, sekedar seneng aja gitu, belajar, cari tahu gitu. Kemudian sampai satu hari yang awal-awal pandemi itu Pak Ustadz sekitar Maret 2020, itu kan kita baru saya kebetulan tugas di dinas kesehatan gitu kan, banyak kalau ada info-info penelitian terbaru itu biasanya sih kita bisa tahu lebih dulu gitu dan sebagainya. Nah, di situ kan kita lagi gerakan masyarakat untuk, "Ayo pakai masker," gitu ya, biasain dari yang nggak pakai masker jadi pakai masker, harus rajin cuci tangan, terus kalau ketemu di kantor juga nggak boleh jabat tangan lagi gitu kan, kalau ketemu orang itu harus, apa namanya, ada yang pakai sikut lah, ada yang pakai kaki, minimal udah cuman begini aja gitu ya, sama sekali nggak boleh bersentuhan. Nah, dari situ entah kenapa gitu ya, saya waktu itu lagi diundang rapat di balai kota gitu kan, di situ ada Masjid Fathahillah ya di balai kota itu. Saya ngeliat perempuan memakai niqab gitu Pak Ustadz. Jarang-jarang ada sih di lingkungan kantor gitu ya perempuan memakai niqab. Tapi hari itu ada gitu. Dan entah kenapa mata saya tuh kayak diarahkan Allah memperhatikan beliau gitu. Sampai hari ini saya pengen gitu ya ketemu lagi gitu kalau ada gitu setiap saya lagi di undang rapat ke sana tuh kerasa sengaja saya lewatin masjid tuh kadang kayak pengen kali saya ketemu gitu ya dengan beliau gitu 2 tahun lalu gitu tapi belum pernah ketemu lagi. Nah itu saya memperhatikan beliau yang biasanya saya terus terang tuh memandangnya tuh sebelah mata ya Pak Ustadz kayak apaan sih lebay banget sih sampai ketutup banget gitu emang ngelihat mukanya aja naksir gitu ya kadang Pak Ustadz gitu-gitu atau kok nggak mau jabat tangan emang emang kalau jabat tangan aja langsung naksir gitu suka suka waktu dulu berpikirnya seperti itu gitu kan.
Nah, tapi hari itu kayak Allah malah memuliakan perempuan ini gitu ya. Loh, kok hari-hari ini kita dipaksa gitu ya, kayak mereka ya gitu ya, pakai masker kan kayak pakai niqab gitu. Terus saya perhatikan beliau kan gitu ketemu yang lain itu bukan mahramnya nggak mau jabat tangan kan gitu kan begini gitu. Lah kita kan juga sekarang nggak boleh jabat tangan gitu. Terus kemudian jaga wudhu ya, nggak cuman mau sholat gitu ya, nggak lagi jam sholat juga ketika batal dia ambil wudhu gitu kan. Jadi ya saya ngelihatnya, kok bisa ya itu kan ajaran berabad-abad lalu, waktu itu saya belum tahu berapa abad ya, waktu kok bisa bisa apa namanya, bisa inline ya dengan kondisi sekarang, seperti itu. Belum lagi ada penelitian yang bilang kalau virus corona waktu saat itu ya, itu sebenarnya nggak langsung masuk ke dalam tubuh, tapi 3 sampai 4 jam tuh ada di rongga hidung kita dulu gitu ya. Eee, kalau insya Allah kalau umat muslim tuh jaga wudhunya, harusnya orang yang terakhir kena corona itu orang umat muslim gitu. Kalau dilihat dari satu penyebab ya, walaupun penyebab corona kan berbagai faktor gitu. Waktu saat itu saya agak juga skeptis dengan penelitiannya gitu ya, maksudnya masa sih gitu ya. Sampai saya iseng-iseng tuh ngukur-ngukur, emang 3 sampai 4 jam itu jarak sholatnya orang Islam gitu ya, saya mikirnya ya. Yang saya tahu subuh tuh sekitar jam 5 gitu. Tapi kan zuhurnya itu jam 12, kan jauh banget itu lebih dari 3 sampai 4 jam gitu. Saya baru tahu lagi, oh ada sholat duha gitu kan. Oh iya bisa-bisa 3 sampai 4 jam gitu kan. Terus oh ke asar pas 3 jam, jam 3 saya pikirnya. Terus ke maghrib jam 6 gitu, pas 3 jam saya pikir. Tapi ke isya cuma 1 jam, isya ke subuh kan jauh banget lagi. Ternyata di antara isya dan subuh kan banyak sekali sholatnya ya, mau Tahajud. sunat sebelum tidur, mau tahajud, mau hajat, mau tobat, mau witir gitu kan. Oh iya iya iya, bisa berarti masuk gitu ya. Jadi terus kulik-kulik lagi Pak Ustadz, apa ya manfaat gerakan sholat gitu ya. Tapi secara medis, semuanya secara medis. Sunah-sunah, wudhu, manfaatnya semua secara medis gitu. Puasa Senin Kamis gitu, kenapa Senin Kamis ya gitu-gitu itu kenapa ada duha ya, oh ternyata duha itu menurunkan hormon stres yang di pagi hari gitu. Kenapa ya sholat subuh bagusnya yang laki-laki itu keluar ke masjid, jalan ke masjid. Ternyata kadar ozon terbaik itu di jam-jam bapak-bapak ini pada jalan ke masjid gitu. Jadi kalau sekarang baru ramai terapi ozon sebenarnya wah itu umat Islam udah Tinggalan dari nih. dulu terapi ozon gitu ya gitu. Jadi dari situ Pak Ustadz yang membukakan sih pertama kali mungkin jalan hidayahnya tiap orang beda-beda ya. Nah saya karena latar belakangnya medis mungkin itu yang dipilihkan Allah ya jalan hidayahnya gitu. Kalau nggak dari situ mungkin sampai hari ini mungkin saya masih berkeras hati gitu ya. Kan dibilang ya kita itu sebenarnya mungkin kebenaran itu udah ada di depan mata, tapi mata, telinga, hati kita tuh kayak ditutup gitu kan. Jadi itu hari itu tuh seperti Allah tuh singkapkan gitu. Walaupun di hati saya tuh masih banyak timbul pertanyaan gitu ya. Kadang suka, ah enggak lah, doanya diulang-ulang. Saya sempat ngomong gitu di dalam hati saya tahu di kantor tuh dikit-dikit kan, ya berdoa Al-Fatihah, mau apapun hajatnya Al-Fatihah gitu kan. Sampai udah hafal dulu bahkan sebelum memeluk Islam gitu kan. Cuman uh, di situ kayak Allah jawab lagi gitu ya. Terus kayak tahu zikir kan ada 100 kali, zikir berapa kali. Enggak kayak mantra gitu ya, sempat mikir gitu. Cuman kayak di hati tuh dijawab lagi terus Pak Ustadz gitu, kayak ada yang jawaban bahwa, bukankah bumi ini juga berputar semua ada hitung-hitungannya gitu ya, ketika meleset berapa derajat aja atau berapa second aja gitu kan, gimana pasti kan berantakan gitu. Jadi itu kayak terjawab semua yang, "Ah enggak lah, tapi di lantai sholatnya," kayak gitu. Tapi dibalik lagi, tapi ya itulah di hadapan Allah, semua manusia apapun kedudukannya, apapun berapapun kekayaannya sama gitu ya. Itu kemarin saya pulang dari alhamdulillah baru pulang dari umrah, Pak Ustadz Masya diberangkatin Allah. sama ibunya bos saya ngelihat pakaian ihram juga seperti itu ya, mau ras apapun ya, Hmm. mau hartanya sebanyak apapun mungkin ya atau sesedikit apapun sama gitu ya. Baju ihramnya ya begitu aja, paling beda motifnya aja, ada yang agak kotak-kotak, ada yang agak bunga-bunga. Jadi
Masya Allah gitu. Jadi ya kalau bisa dibilang itu yang tadinya saya memandang Islam seperti apa, hari-hari itu tuh seperti malah semakin dibuat terpesona gitu ya, makin terkagum-kagum gitu. Itu sekitar 2 mingguan Pak Ustadz itu kegalauan-kegalauan itu. Jadi mulai ragu untuk melakukan yang lama, tapi mau lakukan yang baru cara Islam juga belum bisa, belum belajar gitu. Jadi mungkin bagi orang lain, 2 minggu sebentar banget gitu ya. Buat saya itu lama banget, saat itu gitu terasa lama sekali karena kan kita yang biasa beribadah, yang udah otomatis ya di depan muka ada makanan, kita langsung doa makan, mau keluar rumah langsung doa keluar rumah gitu ya, mau tidur langsung doa juga dan itu sama sekali nggak saya lakukan yang sekedar itu gitu. Tapi ya itu jadinya kayak orang ketakutan, orang galau gitu ya, orang nggak percaya diri, takut ada apa di jalan, takut kerja salah gitu dan sebagainya gitu. Sampai nggak tahan lagi Pak Ustadz itu akhirnya, duh ngomong siapa bingung gitu karena ini hal yang sensitif dan bisa berantakan. Saya tahu ini akan berantakan gitu ya kalau diteruskan gitu ya. Tapi udah berusaha bendung gitu, udahlah, ya udah benar, udah bagus gitu, tapi nggak usah dilanjutin lah gitu ya. Ada anak-anak lagi kan gitu kan, orang mungkin dapat hidayah sebelum menikah gitu ya, ini udah punya anak 3 gitu kan cari masalah banget gitu. Terus akhirnya ya udah, akhirnya saya, waktu itu belum tahu ada pergaulan Pak Ustadz, taunya ya apa namanya, ya bisa cerita sama siapa aja. Itu saya malah cerita sama di salah satu komunitas Salar itu ada yang laki-laki gitu, saya tahu di Instagram-nya sering posting anaknya setoran hafalan. Cuma berdasarkan itu, melihat soleh tidaknya gitu. Cuman, ini kali kalau ini soleh gitu ya. Jadi saya beranikan diri itu waktu itu DM IG beliau, saya bilang, "Bang, saya kok tertarik ya belajar Islam gitu kan, gitu. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya." Saya pikir kenapa saya cerita beliau karena kalau perempuan saya pikir karena saya sendiri perempuan ya, mohon maaf bocor alus gitu nanti saya cerita bisa jangan bilang siapa-siapa ya, tapi nanti wah Kemana-mana. semuanya tahu gitu kan, bahaya gitu kan saya pikir. Jadi waktu itu saya pilih beliau karena saya pikir kalau laki-laki mungkin lebih nggak ember gitu ya, lebih nggak bocor gitu. Terus ya sama satu lagi saya pikir beliau kalau soleh mungkin nggak akan mengambil keuntungan gitu kan. Terus jadi betul aja beliau langsung Allahu Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah sama beliau langsung seperti itu. Terus tapi ya itu beliau bilang, ya betul soleh ya. Jadi beliau langsung bilangnya, tuh saya seneng banget gitu ya kalau kamu dibukakan seperti ini, tapi mohon maaf gitu ya, kamu nggak bisa belajar atau tanya-tanya sama saya, soalnya bukan mahram gitu kan. Kalau mau kamu coba deh browsing mualaf center gitu kan. Oh iya siap bang, saya bilang gitu. Terus ya sempet masih nanya lagi gitu ya. Di website itu ditanya kan kontak personnya Ikhwan Ahwat. Saya pikir itu nama orang gitu kan. Oh, Oh saya belum pilih tahu Ikhwan ya. atau Ahwat ya bang ya, baiknya saya bilang gitu. Oh itu bukan nama orang, itu kamu pilih yang Ahwat katanya gitu. Oh iya gitu baru tahu. Terus akhirnya alhamdulillah dijawab, dikasih appointment hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, saya ingat betul itu, jam 9 pagi gitu. Nah, mau berangkat itu ke sana, saya tuh sempet ini Pak Ustadz, sempet berdoa gitu ya dalam hati. Ya Tuhan, kalau ini saya durhaka sama Engkau, sama suami saya, sama orang tua gitu, bikin saya nggak sampai tempatnya gitu. Terus saya masih pukul-pukul pipi saya gitu Pak Ustadz. Saya lagi kenapa sih? Saya kenapa gitu? Bener-bener nggak tahu gitu ya. Perasaan saat itu tuh seperti itu gitu ya. Saya kecelakaan pun gak apa-apa deh kalau sebenarnya Tuhan marah nih kalau abis ini saya seperti ini gitu. Saya pikir gitu, ambil aja nyawa saya ya Tuhan gitu. Doa jelek ya gitu ya istilahnya gitu ya. Cuman ya itu tadi ya alhamdulillah ya nggak dikabulkan Allah kan ya seperti itu. Saya sampai Pak Ustadz janji jam 9, 9 kurang 10 sampai di sekretariat MCI Jakarta Barat. Nah, waktu sampai ustazahnya kaget. Astagfirullahaladzim, saya lupa cancel. Jadi hari itu tuh mulai semua masjid apa segala macam kan lockdown Pak Ustadz. Nggak terima tamu. Beliau juga udah sepuh gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa beliau juga, oh yaudah nggak apa-apa saya pikir gitu ya kalau nggak jadi. Tapi beliau bilang, yaudah nggak apa-apa saya yang salah, saya yang belum cancel gitu kan appointment-nya. Jadi akhirnya saya masuk, baru duduk sebentar, ada lagi tamu di luar ya, dibilang mau ngaji, udah mualaf, mau ngaji di situ.
itu udah di cancel semua mereka udah reschedule semua waktu saat itu. Akhirnya beliau lanjutkan lagi sama saya. Beliau nggak nanya status saya apa gitu ya, termasuk juga yang teman saya itu kan pesan sama saya, kalau misalnya nanti ustazanya jelekin agama kamu sebelumnya, nggak usah dilanjutin katanya. Kalau nanti ustazahnya nggak ngomongin tauhid, nggak ngajarin tauhid untuk yang pertama kali, juga nggak usah dilanjutin. Pokoknya semuanya harus balik lagi ke Al-Quran, hadis. Gitu. Kemudian betul itu yang terjadi gitu ya. Beliau nggak tanya status saya udah menikah atau belum, terus nggak menjelekkan agama saya sebelumnya. Yang beliau sampaikan tentang tauhid, tentang rukun iman, rukun Islam itu yang saya ingat gitu. Dan itu di situ air mata saya tuh ngalir terus Pak Ustadz sampai azan zuhur. Beliau itu insinyur pertama wanita di Indonesia. Jadi kebayang ya, menjelaskannya itu memuaskan akal, memuaskan iman gitu. Ya, disampaikan tentang tauhid itu masuk banget gitu di saya gitu ya. Nggak bisa Allah tuh disamakan dengan makhluk gitu. Kalau masih bergantung pada sesuatu, seseorang untuk hadir ke dunia, apa itu bisa disebut Allah gitu ya, gitu kan. Kan itu sama dengan manusia gitu berarti kan. Seperti itu. Jadi bisa, oh iya ini Allah yang benar, ini yang benar, ini yang benar gitu ya. Di dalam hati saya gitu terus gitu. Lalu pas azan itu beliau bilang, ya udah seperti itu gitu. Sekarang Dokter Raisa mau seperti apa? Ya udah Bunda, saya belajar dulu, saya bilang. Oh ya boleh belajar di sini sholat ngaji. Tapi mohon maaf ya, argonya belum jalan, belum dapat pahala katanya gitu. Oh iya kenapa? belum Bunda, saya belum bilangnya login. Bunda. Iya, kenapa Bunda? Saya bilang gitu kan. Oh iya kan belum syahadat. Oh iya, apa isinya syahadat Bunda? Percaya Allah itu esa gitu kan. Percaya Muhammad utusan Allah, percaya. Ya udah itu isinya syahadat. Ya udah saya syahadat. Waktu itu tuh as simple as that gitu. Jadi nggak kepikiran konsekuensinya setelah ini apa gitu. Beliau hanya ngambilin gamis, ngambilin kerudung gitu ya. Saya udah dituntun syahadat gitu. Masya Allah itu ya. Surat belum dikasih Pak Ustadz karena katanya di sini itu dikasih surat kalau sudah bisa masuk baca Al-Quran An-Naba katanya gitu kan. Jadi ditahan suratnya gitu karena biasa sering kadang ada mualaf tuh hanya surat terus buat menikah gitu Ya atau dan benar. sebagainya gitu. Jadi kita ditahan untuk sampai bisa ngaji dulu gitu. Terus pulang tuh dengan bekal nggak tahu. Ya udah nanti pulang mandi besar sudah dikenakan kewajiban sholat ya gitu. Cuman pesannya cuma seperti itu gitu. Nah jadi saya pulang saat itu nggak dipesenin ya, belum dipesenin kalau abis ini kamu tuh haram sama suami karena kan non muslim gitu. Nggak ada sama sekali. Saya pulang, cuman yang saya tahu saya harus beli mukena supaya asar saya bisa sholat gitu. Saya pulang mandi besar, sholat asar saya itu dituntun sama YouTube Pak Ustadz. Saya pilih yang apa namanya, yang anak-anak, yang iftitahnya pendek, yang bacaannya pelan-pelan kayak gitu ya. Jadi YouTube tuh HP tuh saya taruh kayak jadi imam, saya Oh. belakangnya ikutin gitu. Gak tahu ya itu uh, diterima apa enggak sama Allah gitu. Cuman saat itu yang saya tahu sih hati saya benar-benar bergantung banget sama Allah ya gitu. Dan dalam kondisi sembunyi-sembunyi itu rumah nih CCTV semua gitu Pak Ustadz. Sampai saya nyari yang blind spotnya tuh di mana gitu biar nggak kelihatan di CCTV gitu kan. Karena kan saya saya tuh bilang sama Allah, ya Allah, saya ketahuan kalau saya udah baca seluruh isi Al-Quran, ya Allah, saya bilang gitu, izinkan saya ketahuannya setelah itu, karena saya bukan takut, tapi saya nggak mau nanti saya jawab salah tentang Islam, terus saya jelekkan Islam, saya pikir gitu. Terus jadi, alhamdulillah itu saya setiap habis sholat tuh, selesai sholat yang satu, saya alhamdulillah ya Allah bisa sholat asar, mudahkan ya Allah bisa maghrib, gitu terus Pak Ustadz. Jadi sebelum azan tuh saya udah wudhu. Nanti pas azan kan harusnya kita nunggu azan dulu baru sholat. Saya pas azan itu justru saya sholat karena saya untuk mengelabui suara itu kan masang YouTube itu. Jadi saya sholatnya justru pas azan gitu. Pokoknya sebenarnya banyak kekurangan sih saat itu. Cuman saya sampai hari ini tuh masih sering membandingkan gitu ya kualitas sholat saya dengan sholat saya saat itu gitu ya. Dalam kondisi sempit dengan kondisi lapang sekarang, apa hati saya lebih berpaut sama Allah saat itu gitu ya. Dengan
mungkin bacaan gerakannya jauh dari sempurna gitu ya, dari syariat gitu dan sebagainya, tapi saat itu yang saya rasakan betul seperti itu gitu ya, begitu sebergantung itu pada Allah gitu, sampai kalau ketahuan sampai saya ada apa-apa, ya udah gitu, yang penting saya mati dalam keadaan Islam gitu, saat itu berpikir seperti itu. Dan betul juga yang tadi saya bilang, ya Allah saya ketahuannya nanti setelah khatam Quran gitu ya. Betul, nggak lama setelah itu bulan Maret kan, kemudian nggak lama masuk Ramadan, minggu ketiga itu saya alhamdulillah selesai terjemahannya Pak Ustadz, belum bisa baca Arabnya kan, itu selesai gitu. Yang anehnya itu saya biasanya kalau baca apa-apa tuh dikit-dikit tuh berhenti nanya gitu ya, apa ini maksudnya, kenapa begini gitu. Itu alhamdulillah gitu, nggak terasa baca Al-Quran itu saat itu. Saya ingat betul, mungkin orang suka tanya, kenapa sih setiap cerita bilangnya juz 27? Memang saya menyadarinya waktu saya pas di juz 27 gitu ya. Kok saya dari tadi belum nanya gitu ya. Kok belum ada yang saya apa namanya ragukan gitu rasanya gitu ya. Nggak ada yang diragukan gitu saat itu, yang ada makin oh ya seperti ini, masya Allah ya, kalau di dalam Al-Quran tuh nggak ada satupun menjelekkan apa Nabi gitu ya dan Rasul gitu, semua dimuliakan, even Nabi Isa saya pikir mungkin umat Islam nggak terlalu memuliakan gitu ya, saya pikir waktu sebelumnya gitu ya, masya Allah gitu ya, justru saya merasa Nabi Isa dimuliakan gitu. Jadi di situ setiap ketemu ayat tentang Nabi Isa tuh saya malah jadi apa istilah highlightnya gitu ya, masya Allah ternyata Nabi Isa pernah ditanya sama Allah juga gitu kan, apakah engkau dan ibumu yang menyuruh orang-orang ini untuk menyembah ya kan selain Allah gitu kepada mereka. Terus Nabi Isa malah jawab, maha suci engkau ya Allah, kalau emang aku melakukannya pasti engkau lebih tahu gitu kan gitu. Jadi oh iya ya gitu kan, itu jadi masya Allah gitu bahwa memang Nabi apa Islam tuh ya agama para nabi gitu, yang saya pikir nabi-nabi yang saya tahu sebelumnya itu bukan Islam, itu ternyata mereka sholat gitu. Itu sih Pak Ustadz yang sampai mungkin sampai situ dulu ya Pak Iya, Ustadz, iya. karena lebih panjang sampai akhirnya Nggak, bersyahadat dan mencoba itu ya Pak Ustadz, sholat dan baca Al-Quran hmm, panjang, maaf. Insya Allah nih ceritanya. Ya Alhamdulillah ini kita bisa tahu nih ternyata karena memang seorang dokter ya, dokter Karisa. Hmm, Jadi memang yang ilmunya itu sainsnya kuat. Jadi mungkin Allah memberikan hidayahnya, memberikan petunjuknya itu ya dari yang beliau geluti sehari-hari. Nah, dari ya sainsnya, terus dari mempelajari kan jarang kan ya dokter ya. Kalau saya lihat ya untuk mualaf itu yang memang seperti kayak dokter nih, benar-benar meneliti. Oh ternyata syariat Islam itu seperti ini, bahkan walaupun belum Islam tapi ngepoi Islam yang awalnya skeptis terhadap Islam, alhamdulillah diberikan gambaran oleh Allah dengan cara mungkin tadi pandemi dulu ya. Nah, dengan iya, pandemi dulu terus kepo ya karena dokter ya mungkin. Tapi mungkin juga banyak ya dok ya mungkin ya yang akhirnya mungkin ya yang muslim juga akhirnya makin taat karena corona, karena wah ternyata syariat Islam itu oleh Allah sudah didesain betul. semodern ini. Nah, bahkan kan dulu syariatnya dari 1400 tahun yang lalu oleh Nabi Muhammad, tapi ternyata masih ya bisa untuk sekarang, untuk Iya bahkan nanti betul. sampai akhir zaman. Nah, itulah ini mungkin sangat menginspirasi ya bagi teman-teman di sini, bagi sahabat-sahabat Mu'alaf TV. Nah, bagi yang para muslim nih juga kita nggak boleh kalah nih dengan Dokter Karisa nih karena beliau saja ngepoin loh walaupun belum muslim dulu untuk hikmah-hikmahnya serta khasiat-khasiatnya, nah gerakan-gerakan sholat dan sebagainya. Nah tadi sampai syahadat ya dokter ya, berarti tadi waktu syahadat itu memang dalam artian sudah mulai mantap ya untuk masuk Islam dan tadi juga sudah proses belajar dan ya tadi ya ada embel-embel nggak ada pahalanya kalau ini terus akhirnya dituntun syahadat. Nah kalau perasaannya ketika ikrar syahadat itu gimana tuh dokter waktu itu? Iya, jadi waktu itu Pak Ustadz, mungkin kalau orang berpikir, masa sih cuma dijelasin tauhid, rukun iman, rukun Islam tuh langsung mantap gitu ya. Tapi kalau ditanya ke saya sekarang gitu, dengan setelah yang semua saya lewati ya ujian-ujian setelahnya itu, kalau ditanya apa yang bikin kuat, ya justru karena keyakinan pada tauhid itu ya Pak Ustadz, yang nggak ada
nggak ada tandingannya gitu. Yang saya pikir sebenarnya kan tauhid itu memang ya alasan Allah mengutus semua nabi dan rasul Iya. gitu ya dari zaman dulu, dan hanya ketika Islam jadi syariatnya semua lebih sempurna gitu. Tapi kenapa Allah sampai selalu kirim utusan, kirim nabi, rasul gitu kan karena tauhid gitu. Jadi akhirnya kalau bisa dibilang ya itu kenapa ini di Al-Qur'an bilang kita berpegang pada tali agama Allah gitu ya. Kenapa tauhid ini tuh seperti akar seperti pohon gitu ya, kalau dibilang gitu, kalau akarnya makin kuat ya insya Allah gitu ya nanti Iya. pohonnya makin berbuah dan sebagainya. Yang saya rasakan betul justru memang uh, tauhidnya itu Pak Ustadz. Jadi waktu berikrar itu ya semantap itu gitu, walaupun dengan kesannya gue pengen banget pahala gitu ya, sampai nggak mau rugi banget tuh, sampai ya udah syahadat aja gitu ya. Tapi hari itu bener-bener bulat banget gitu ya. Saya udah berpikir no turning back gitu ya, no turning back, bukan yang main. Nanti kalau ada sesuatu, ada masalah, atau saya menemukan kecewa dengan Islam gitu dan sebagainya, mungkin saya bisa balik lagi gitu. Saat itu enggak, kayak cuman iya, saya mau balik kepada Allah yang benar, Allah yang menciptakan saya gitu ya, Allah yang menciptakan dunia dan akhirat nanti gitu ya gitu. Jadi waktu itu udah bener-bener cuman Allah aja gitu waktu itu. Apapun konsekuensi di depan, harga yang harus saya bayar ya udah gitu. Waktu yang ada di dalam hati semua itu gitu. Karena belum tahu tuh Pak Ustadz yang dibilang tadi nanti harus itu oleh orang lain malah yang menyampaikan. Saya nggak, dan saat itu saya juga nggak berpikir wah kemarin berarti Bu Ustazahnya jebak saya ini gitu. Beliau nggak jebak juga sih, kan beliau nggak nanya ya saya udah punya suami atau belum gitu kan. Jadi nah alhamdulillahnya saya nggak berpikir gitu sama sekali gitu. Ketika saya itu hari Ahad ya berarti saya syahadat, saya itu dikasih tahu saya hari Rabu tuh kan mulai ada WFH, WFO ya, baru masuk kantor lagi tuh hari Rabu. Itu saya, waduh, saya nggak mungkin nyalain YouTube di masjid kan ya, kalau misalnya, atau musola di kantor gitu kan, karena nggak mungkin kan, karena belum bisa sholat itu. Berarti saya harus sholat jamaah. Sholat jamaah nggak bisa sama yang laki kan, harus sama yang perempuan gitu. Jadi saya cerita lagi sama satu orang teman perempuan. Tujuannya tadi untuk punya teman sholat jamaah gitu kan. Terus saya cari tuh teman kantor siapa ya yang sama ngelihat solehanya segampang, oh yang jilbabnya paling panjang. Saya jarang gitu ya hubungan sama beliau, sampai saya, Bu, boleh nggak ngobrol sebentar di musola, lagi ngomongnya di musola gitu kan, mungkin si ibu juga berpikir Belum aneh banget tahu. Dokter Karita di musola gitu. Terus waktu di musola saya bilang, Bu, Ahad kemarin saya syahadat. Allahu Akbar gitu, beliau sama terus langsung nangis gitu. Terus habis nangis tapi begini, Dokter Karisa mikir nggak sih katanya gitu. Habis ini mau apa gitu, anak-anak gimana seperti itu. Terus tahu nggak, sejak kemarin Dokter Karisa bersyahadat, Dokter Karisa haram hubungan sama suami. Oh ya, saya gitu ke ibu tuh, terus langsung saya, ya udah, di hati saya nggak ada aduh gini lagi, enggak. Terus cuma saya pikir berarti nanti pulang saya tidurnya udah pindah ke kamar anak yang kayak gitu-gitu, nggak berpikir ribet gitu, bener-bener ya kalau ditanya abis ini mau gimana nggak tahu, pokoknya jalanin setapak demi setapak kan, kalau bisa dibayangkan gitu. Semua nanya abis ini gimana, saya selalu bilangnya nggak tahu gitu, bener-bener pasrah gitu kali ya gitu sama Allah gitu. Jadi memang uh, apa saat itu mikirnya ya cuman bersyukur aja gitu ya, kayak nggak mungkin banget saya tuh dipilih Allah untuk dapat petunjuk gitu ya, tapi kok ya dipilih dalam status kondisi seperti ini gitu ya, siapa suami saya seperti apa, anak saya sudah 3 gitu kan gitu. Saya tahu itu bakal cari masalah berantakan gitu, tapi ya udah pasrah aja gitu, bener bersama Allah, kayak udah saya ketemu Allah yang benar gitu. Allah kan Maha segala-galanya, kalau saya kehilangan segala-galanya juga Allah yang Maha mengembalikan juga. Kalaupun Allah nggak kembalikan ya udah gitu. Allah itu udah lebih dari Iya. cukup buat saya. Waktu itu udah pikiran gitu aja Pak Ustaz. Nah, setelah masuk Islam kan tadi sudah tergambar ya bakalan ada masalah-masalah ya. Nah, ya entah nanti dari keluarga, entah dari kerjaan dan sebagainya. Nah, kalau yang ujian terberatnya itu apa dok? Waktu setelah masuk Islam itu dok?
Iya, jadi sebulan setelah saya syahadat itu bulan Aprilnya saya kena penipuan masker Pak Ustadz. Pertama ya, yang ujian pertama saya itu. Jadi saya tuh nggak pernah bisnis Pak Ustadz. Kalau buka praktek tuh kadang yang ya harganya sepertiga pasaran lah. Itu orang di rumah kan, bukan klinik yang bagus gitu ya, rumahan gitu kan. Terus boleh nyicil dan sebagainya itu. Gimana untuk dagang tuh saya nggak bisa gitu. Nah, suatu saat itu kan inget pandemi itu kan masker tuh jadi langka ya, barang langka, harganya mahal, ada yang satu box bisa sampai 500.000, 350.000. Nah, ada pasien saya nawarin, "Bu dokter mau nggak satu box 180.000?" Oh, mau banget gitu kan, dan berguna banget kan untuk kami di kesehatan gitu. Tapi minimal pesen 100 Bu dokter gitu kan. Oh ya gampang itu, orang rumah sakit, orang puskes pasti lebih dari itu gitu kan. Ya udah saya koordinir, nanti pesan ke beliau gitu. Saya sendiri cuma pesan 4 Pak Ustadz. Nah, saya koordinasi teman-teman, sepeser pun nggak ngambil keuntungan lah ya, mau dinaikin 1.000, mau dinaikin berapa, nggak sama sekali. Nah, juga saya kasih rekening yang bersangkutan langsung, supaya yang pesen langsung transfer aja, toh saya nggak ngambil keuntungan gitu ya. Tapi pada nggak mau, karena kan kenalnya sama saya, terus ya udah pesennya juga sama kayak saya, cuma 2, cuma 3 gitu. Nah, akhirnya dikumpul-kumpul tuh bernilai sekitar 378 juta. Nah, harinya dijanjikan barangnya datang, uang sudah ditransfer, barangnya nggak datang. Udah langsung lemes itu saya. Padahal saya udah sempat ngomong ke yang bersangkutan, ini kan lagi zamannya sering penipuan masker. Terus saya bilang, ini nggak penipuan kan, gitu kan, saking harganya miring sekali. Enggak, nanti kalau pokoknya kalau sampai nggak ini saya tanggung jawab, gitu-gitu lah, meyakinkan begitu. Tapi kenyataannya ternyata itu penipuan, gitu. Jadi saya berasa bertanggung jawab harus mengembalikan uang orang-orang yang sudah transfer lewat saya gitu ya. Itu pun saya saat itu saya cuma berpikir, ya Allah, aku tuh nggak punya apa-apa, harta tuh nggak ada, uang segitu balikin nggak ada. Yang saya punya selama ini tuh cuman ya udah ketinggalan, cuman nama baik lah, kepercayaan orang gitu ya, istilahnya gitu. Itu pun hilang gitu kan. Ini saya punya uang pun saya kembalikan langsung pun, orang mungkin saya suatu saat dagang gitu, orang nggak percaya nih barang bisa nggak datang lagi, mungkin gitu ya. Tapi waktu itu ketika saya bener-bener down banget itu, ada ujiannya itu, kan pada belum tahu saya memeluk Islam ya, jadi masih dikirimi keluarga, suami itu semua doa-doa gitu ya untuk yang agama sebelumnya gitu. Tapi saya cuman bilang makasih mah kayak begitu, nggak saya download itu. Saya cuma baru tahu juga istighfar, cuma tahu doa Nabi Yunus gitu ya. Itu pun saya masih bertanya kenapa, kan di doa Nabi Yunus kan kita yang zolim gitu ya Iya. kesannya. Kan saya yang terzolimi, tapi ya udah saya tetap aja doa Nabi Yunus gitu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin gitu ya. Tapi sambil dalam hati, kan saya yang dizolimin gitu ya. Tapi itu aja saya bertekad tetap itu gitu, dan Masya Allah gitu ya. Setelah itu pun pembantu saya itu sempat cerita gitu ya, Ibu saya tahu Ibu waktu itu Muslim gitu katanya, karena dia nyuci mukena yang bukan punya dia mungkin ya. Walaupun saya belum cerita, saya cuma doain semoga ibu kuat dapat ujiannya gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Akhirnya terlewati itu Pak Ustadz gitu. Saya udah pasrah. Saya minjem ke sana sini zaman pandemi gitu ya, bawa sertifikat rumah juga bank nggak ada yang ngasih gitu ya. Kan pandemi gitu ya. Gitu. Terus waktu itu udah pasrah sampai akhirnya ada orang yang meminjamkan uang ke saya dan bisa membayar itu gitu. Tadinya sempat saya mau dilaporin polisi karena dikira terlibat juga gitu. Gitu. Udah pokoknya itu. Tapi yang ujian terberatnya justru ketika yaitu karena saya tahu untuk apa akidah saya sekarang itu nggak mengizinkan saya menikah dengan yang bukan muslim gitu ya. Jadinya mungkin orang waktu itu saya pikirnya kirain bisa bareng-bareng, kan banyak gitu yang bisa satunya apa gitu ya. Tapi ternyata nggak gitu gitu ya, di Al-Qur'an juga nggak boleh gitu ya. Jadi ya udah, ya dibilang ada masalah keluarga gitu ya, namanya rumah tangga pasti ada gitu Pak Ustadz. Tapi waktu itu seberat-beratnya masalah juga kita nggak berpikir untuk pisah gitu kan, karena ada anak-anak juga gitu kan. Jadi waktu itu tapi karena akidah ini gitu, saya mau nggak mau harus pisah gitu, karena kan beliau juga nggak mau Islam juga gitu kan. Terus bahkan beliau bilang, "Saya rela masuk penjara karena bunuh kamu daripada anak-anak tahu mamanya masuk muslim," gitu. Saya disuruh harus balik lagi ngajarin ayat hafalan yang Bible gitu dan sebagainya ke anak-anak gitu. Tapi
nggak tahu kenapa gitu, saya nggak bisa gitu ya. Alat sholat saya udah nggak ada itu, saya pakai spray, pakai bed cover, saya tayamum gitu ya, kalau lagi sengaja di jam sholat tuh lagi di jalan gitu, saya tayamum gitu ya, sholat sambil kumpet-kumpet lah gitu, kadang dicolek sama pembantu saya di belakang kayak dibilang, kayaknya saya diliatin suami gitu ya di sebelah, komat kamit mulutnya gitu ya, atau gimana gitu. Jadi ya itu sih yang ujian terberat, tapi waktu itu selalu saya balik lagi ke Al-Quran gitu ya. Waktu itu saya dapat 2 ayat gitu ya, waktu sangat ketakutan, sangat ujian-ujian itu, Quran surat Fussilat, Quran surat 41 ayat 30 sampai 32, yang dibilang sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah gitu ya, dan meneguhkan pendiriannya gitu. Maka malaikat-malaikat akan berkata itu apa, janganlah takut, janganlah bersedih Di hati. hati, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan bagimu gitu ya. Saya pikir tapi kan itu dalam surga, dilanjutin di ayat selanjutnya, kamilah pelindung-pelindungmu di kehidupan dunia dan di akhirat gitu ya. Jadi di dunia sekarang pun juga udah dilindungi gitu ya, di dunia dan di akhirat gitu. Dan engkau akan mendapatkan apa yang kau inginkan dan apa yang kau uh, butuhkan ya gitu kan. Terus habis itu sebagai penghormatan bagimu, saya ulang-ulang itu, kok kebalik saya yang dihormatin gitu ya, bukan kita menghormatin Allah gitu. Jadi itu kekuatannya gitu. Jadi oh ya aku nggak sendirian gitu ya. Kan kamilah penilung-penilung Allah, malaikat-malaikatnya itu semua sama saya. Saya pikir dulu saya pikir saya akan sebatang kara gitu. Tapi ternyata saya nggak sebatang kara gitu kan. Karena kan tahu cerita mualaf biasanya kayak gitu. Terus ternyata itu terus waktu saya paling berat ninggalin anak-anak gitu ya, apa berpikir pasti efek perceraian nanti ke anak-anak gitu ya. Tiba-tiba dapat Quran surat Sabah ya, Quran surat 34 ayat 37 apa, dan bukanlah hartamu atau anak-anakmu yang mendekatkan engkau kepada kami gitu, tapi orang-orang yang melakukan kebajikan yang akan mendapat balasan berlipat ganda dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi atau dalam surga. Udah habis itu mantep. Jadi sepanjang itu proses itu gitu kan, ikhlas kalau hilang suami, hilang anak sekalipun itu yang paling berat mungkin untuk seorang ibu gitu ya. Itu waktu itu ikhlas gitu. Kalau tapi dengan satu syarat itu, zikir tuh nggak pernah berhenti, nggak pernah lepas gitu. Saya berhenti zikir sedikit aja, itu langsung pikiran setan tuh masuk gitu. Dibilang kamu perusak kebahagiaan anak-anak, kamu yang merusak keluarga ini, menghancurkan keluarga inilah segala macam. Tapi ketika saya berpikir, semua itu beralih jadi kamu yang membuka jalan untuk keluargamu bisa masuk surga, insya Allah gitu-gitu yang malah sebaliknya. Seperti itu Pak Ustadz kira-kira dua ujian terberatnya. Oke, Masya Allah nih. Kalau kita dengarkan cerita beliau ini mungkin ya kita tergambar ya. Nggak semua orang bisa menjalaninya seperti beliau Dokter Karisa ini yang tetap berpegang teguh pada Al-Quran. Nah, waktu itu yang ngasih tahu itu siapa dok? Waktu ya tadi kan ayatnya ini ada ayatnya ini tuh waktu itu yang ngasih tahu siapa dok? Ininya? Enggak. Enggak ada yang ngasih Oh, enggak tahu. dikasih tahu. Jadi kalau habis tahajud nunggu subuh tuh saya baca Al-Quran. Pokoknya ada waktu sedikit saya baca Al-Quran. Di Oh, kantor saya bawa Al-Quran gitu. Jadi itu waktu yang Fusilat itu saya dapatnya waktu tahajud mau ke subuh gitu. Saya buka dapat ayat itu ya gitu. Jadi Allah. Masya Allah gitu ya. Maksudnya saya kan nggak tahu isinya Heeh. Al-Quran gitu. Tapi Allah sendiri kayak menjawab gitu. Setiap saya ragu, saya takut, dapat itu. Waktu saya ragu nih ya, saya berpisah atau enggak ya sama bapaknya anak-anak kayak gitu. Itu terus nanti efeknya ke anak-anak itu dapat lagi Quran buka gitu, Quran surat Sabah gitu. Ya Allah. Gitu Pak Ustadz. Berarti Jadi memang dari eh awal. walaupun tadi dibilang sendiri ya, cuma ternyata Allah menunjukkan Iya, kepada hambanya kalau memang Allah itu membersamai hambanya dan betul. malaikat-malaikat pun juga mendoakannya, Masya Allah. Betul, betul. Ini Karena, ya kita sebagai yang muslim dari lahir juga pasti eh, kepikiran nih dokter. Nah, kita mungkin untuk baca Qur'annya nggak seintens sekarang dokter Karisa. Terus tadi ketika ada masalah mungkin nggak langsung ya, nggak langsung ke Qur'an, mungkin malah curhat kemana-mana. Itu kan juga sebagai pelajaran juga buat kita. Pertama memang harus
kita kembalikan lagi ke Al-Quran. Insya Allah Allah selalu membersamai kita. Nah, kalau sekarang ini anak-anak gimana dokter? Sudah tahu untuk ininya Islamnya Sudah. dokter? Oh iya, sudah tahu Pak Ustadz. Jadi saya tuh suka GR, pandemi itu diciptakan buat saya sama anak-anak, karena waktu itu saya ingat betul, waktu itu uh, saya sempat berpikir, waktu itu habis dari kantor polisi ya, saya dijemput sama polisi untuk bikin BAP KDRT, terus di visum di rumah sakit Pelni. Itu sempat pas lawyer sama teman-teman jemput saya di kantor polisi, itu sempat bilang, habis ini mau gimana gitu kan, anak-anak ada di mana, katanya lawyer saya, di rumah, saya bilang gitu. Terus habis itu, ya udah ayo kita jemput, jangan nanti ambilin ya waktu di pengadilan, saya bilang gitu. Gak bisa, katanya si pengacara, walaupun nanti yang buat kamu ya di bawah 12 tahun ikut ibunya, tapi kalau dia lagi sama bapaknya juga kita nggak bisa main ambil aja, katanya gitu kan. Terus oh gitu, ya udah coba ya saya tanya Mbak di rumah, saya bilang anak-anak, bapak lagi apa. Ternyata suami saya ketiduran gitu kan. Terus ya udah Mbak sekarang keluar sama anak-anak, nggak usah bawa apa-apa. Jadi anak-anak tuh dengan pakaian rumah itu dijemput sama teman-teman saya, sama saya di ujung gang rumah gitu ya, dengan pakaian tidur, sendal jepit. Ternyata saya dibawa ke Pondok Pesantren Umi Irena Handono. Saya nggak kepikiran tuh pas saya pikir saya mau dibawa ke kontrakan, ke kosan gitu ya. Tapi ya itu, masya Allah, sampai keluarga, mantan suami semua juga mengira tuh saya udah merencanakan ini sedemikian rupa gitu, karena terlalu sempurna gitu ya. Padahal sama sekali nggak direncanakan gitu. Apa namanya? Jadi kami datang di pondok pesantren itu, anak saya bertanya terus dalam perjalanan, kita mau kemana? Saya bilang nggak tahu. Mami, sekolah aku gimana? Iya, nanti nggak tahu gitu juga. Itu terus habis itu, Mami seminggu lagi kan aku ulang tahun. Iya, nanti ya gitu. Nanti kalaupun belum bisa kasih hadiah, belum bisa merayakan, nanti kalau udah aman, Mami janji tetap akan rayain gitu-gitu. Cuma bisa gitu Pak Ustadz. Tapi ternyata waktu sampai pondok pesantren, saya kaget juga gitu ya. Dari yang belum kenal Islam sama sekali langsung masuk pesantren, kan gimana gitu ya Pak Ustadz gitu kan. Takut saya nggak bisa, takut anak-anak nggak bisa gitu. Dengan pakaian saya juga masih pakai dress waktu itu setengah betis, lengan 3/4 gitu ya. Rambut ya pasti masih terurai gitu kan. Terus masuk ke situ, dan itu pertama kalinya mungkin anak-anak ngelihat saya sholat gitu gitu. Jadi apa namanya, dan saya pikir mereka akan shock, akan stres dan sebagainya gitu ya dengan perubahan yang drastis itu. Tapi masya Allah gitu, betul-betul di tangan Allah ya. Termasuk sekolah pertama kalinya online itu di situ gitu. Itu posisi di Sentul Pak Ustadz. Sekolah anak-anak di Jakarta gitu. Kalau untuk PP kan agak nggak Iya, mungkin buat jauh. anak-anak ya. Kalau saya kerja mungkin masih bisa gitu. Tapi kalau untuk anak-anak gitu ya, jarak 5 menit aja ke sekolah aja udah mepet banget itu dia berangkat dari rumah gitu. Itu agak susah gitu. Apalagi kalau jarak jauh gitu. Tapi ternyata alhamdulillah kok sekolah online gitu. Jadi mereka nggak ketinggalan ujian, nggak ketinggalan sekolah gitu. Terus juga sempat sih Pak Ustadz itu anak-anak tuh, saya sempat tuh seminggu pertama kita tuh mandi nggak ganti baju karena belum ada baju buat kita gitu ya. Sampai anak-anak bilang, Mami kok kita mandi nggak ganti baju? Iya nanti ya, tunggu dikasih, nunggu pemberian orang gitu kan. Terus habis itu apa namanya, anak-anak tuh mungkin ya itu nggak sadar gitu ya, stresnya nggak sadar. Jadi mereka tuh nggak tidur Pak Ustadz sampai jam 3. Berarti kan saya lebih nggak tidur lagi karena udah jam 3 udah tahajud, udah subuh, kita pasti udah mulai semuanya lagi kan. Itu terus itu berjalan seminggu, mereka makan nggak habis, yang kecil nggak minum susu, nggak buang air besar, mohon maaf. Itu sampai kayak gitu, sampai saya sempat mau nyerah itu. Kalau di sana kan abis subuh biasanya zikir pagi, terus Umi Iren ada kultum gitu ya. Itu selesai kultum tuh saya curhat gitu. Umi, Ica galau, apa Ica zolim sama anak-anak ya? Ica bilang, Ica bawa dalam kondisi yang nggak jelas seperti ini, kan nggak tahu sampai kapan waktu saat itu harus ada di situ gitu kan. Apa Ica pulangin aja ya Umi? Umi anak-anak tuh nggak pup, Umi nggak minum susu, makan nggak habis, nggak tidur, Ica lebih nggak tidur lagi, Ica bilang gitu. Tapi alhamdulillah tuh sehat gitu ya di sana tuh, padahal kondisi seperti itu gitu kan.
sayanya masih PP kantor gitu kan, ke Jakarta 70 kilo sekali jalan, PP 140 kilo gitu kan, bawa mobil sendiri gitu. Tapi alhamdulillah sehat aja di sana. Terus waktu itu Umi malah tegur saya, gak boleh ingkar dengan kebaikan yang sudah Allah kasih. Gak semua orang tuh semudah kamu membawa anak-anak gitu kan. Gak pakai acara rebutan gitu. Kamu kebayang gak kalau misalnya kamu gak bawa anak-anak katanya. Fitnah apa yang akan ditimpakan ke kamu. Kamu akan dibilang, mama kamu gak sayang kamu. Dia pergi sama laki-laki lain. Bisa-bisa aja seperti itu kan. Gitu. Tapi kalau sekarang nanti kalaupun mereka diambil pun katanya gitu. Mereka udah tahu kamu perginya kemana, sama siapa, ngapain kamu di sini, katanya gitu. Oh iya ya Umi, subuh seperti itu, alhamdulillah malam itu anak saya tidur cepet, terus udah bisa pup, udah bisa minum susu gitu. Kayak di ujung aja tuh Pak Ustadz, bener-bener yang terasa waktu dulu tuh inamal usri yusra tuh terasa banget gitu. Kayak udah setiap ada bad news gitu, habis itu ada good Good newsnya news. gitu. Jadi uh, sampai akhirnya mulai terbiasa dari yang masih kaget-kaget gitu ya, aduh gimana nih, sampai akhirnya udah nggak konsen ke bad newsnya. Jadi gini, kalau ada bad news langsung wah mau ada good news apa habis ini, sampai seperti itu yang sampai terasanya di sana gitu, dari yang ketakutan dan segala macem, kekhawatiran, sampai akhirnya udah bener-bener pasrah gitu ya, karena udah terlalu banyak terbuktinya gitu pertolongan Allahnya gitu, gitu Pak. Insya Allah nih. Jadi memang tiap langkahnya terasa ya bahwa Allah membersamai langkah dari dokter. Tadi panggilannya dokter Ica ya. Iya. Masya Allah. Tadi kok Ica siapa? Oh, mungkin dokter Oh iya, Karisa. maaf Pak Ustadz. Belum Oh dijelasin dari iya awal. biasanya kalau temen saya juga banyak yang panggilannya Ica padahal ya Karisa atau siapa gitu. Ternyata ya dokter Karisa ya dokter Ica. Iya, Berarti ya alhamdulillah. Kalau sekarang berarti tinggal bersama anak-anak ya dokter ya, iya, bareng ya. iya Pak. Dan usianya berapa dokter anak-anak? 10, 8, 5. Oh masih ini ya, masih kecil-kecil ya. Ya Iya. alhamdulillah. Nah tadi sudah cerita banyak nih dokter Karisa mengenai perjalanan ya dari agama sebelumnya sampai dapat hidayah serta cobaan-cobaan entah dari keluarga, dari anak dan support-support tadi dari teman-temannya juga sudah diceritakan serta turunnya pertolongan dari Allah secara langsung tadi juga digambarkan oleh dokter Karisa. Nah, kalau sekarang ini selain jadi dokter, aktivitasnya apa nih dok? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Pulang Masya kantor Allah. kan ke rumah, ya di rumah ada praktek kecil-kecilan tadi Pak Ustadz, itu aja. Kemudian ya kalau ada yang apa mengundang untuk sharing kajian seperti itu aja Pak Ustadz. Masih sambil belajar terus juga. Kalau ngajinya gimana, Ustazah? Ya entah kajiannya atau belajar Al-Qur'annya sudah sampai mana? Iya, ya itu Pak Ustadz masih berusaha apa, masih terus kelas-kelas tahsin ngikuti, terus ya tadi ikhtiar untuk menghafal, nggak tahu hafiznya kapan gitu ya, tapi ya berikhtiar terus aja gitu, karena kan memang uh, janji Allah sih sebenarnya dimudahkan gitu ya, gitu. Sempat ya ragu juga gitu, saya tuh kemampuan bahasa mungkin paling kurang lah gitu dari 4 bersaudara gitu. Kalau anak saya, adik saya itu semua bisa lebih dari 4, 5 bahasa gitu kan. Saya untuk itu aja mungkin sulit gitu, tapi ya tadi ingat lagi Rasulullah aja kan di usia 40 tahun gitu ya, gitu ya, untuk apa namanya, untuk apa mulai menghafalkan Quran, sahabat-sahabat juga lah mungkin umurnya sekitaran itu. Ya saya udah 38 tahun mungkin udah mirip-mirip. Beliau juga Umi, ya saya juga buta huruf Arab juga gitu. Jadi itu sih gitu, dan mudah-mudahan ya Allah perhitungkan nih ya niat ini gitu ya, untuk memang di pertengahan Allah untuk apa ya tadi, kan sebenarnya yang disebut ahli Quran tuh bukan yang menghafal gitu ya, bukan yang hafiz gitu, tapi yang selalu apa dekat gitu ya dengan Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Itu aja sih Pak Ustadz, nggak muluk-muluk, sebisanya gitu. Alhamdulillah kalau dimudahkan sama Allah. Kita doakan nih bersama-sama semoga dokter Karisa makin mantap untuk ilmu Islamnya Insya serta Allah.
untuk ilmu Al-Qur'annya juga selain tadi karena ini ya beliau nih kalau kita mungkin kalau yang muslim kan diajari baca dulu ya. Nah, baca dulu terus nanti pelajari artinya. Nah, beliau ini sudah belajar dari artinya dulu. Nah, sekarang proses untuk baca Qur'annya. Nah, ini kan sebenarnya luar biasa karena esensi dari Al-Qur'an itu sendiri kan dari artinya yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Nah, semoga juga memberikan semangat kepada teman-teman kita yang Islam. Nah, mungkin terakhir dokter nih harapannya nih ke depan dokter seperti apa serta mungkin diberikan pesan nih untuk teman-teman pemirsa Mu'alaf TV yang bahasanya yang Islam dari lahir dan teman-teman mungkin yang non Muslim tapi masih ragu-ragu nih untuk masuk Islam. Nah, monggo Dokter Karissa bisa disampaikan. Iya. Berdasarkan pengalaman kemarin saya, alhamdulillah diberangkatkan umrah oleh ibunya bos saya gitu ya, yang saya nggak kira secepat ini gitu ya bisa menjadi tamu Allah gitu ya, karena apa namanya itu, aduh cita-cita banget gitu ya, yang tadinya cuma belajar aja gitu ya tentang sirah, belajar aja tentang Ka'bah, tentang Hajar Aswad dan sebagainya, itu ternyata ada di depan mata waktu saat itu ya, itu jadi harapannya sih bisa ke sana lagi dan naik haji gitu ya, gitu, menunaikan ibadah haji, kan umrohnya kemarin sudah gitu. Banyak pengalaman luar biasa waktu di sana gitu, jadinya betul kalau doa Nabi Ibrahim menambatkan hati kita ya di tanah suci itu betul terasa sekali gitu ya. Jangankan itu baru bergeser dari Mekah ke Madinah, di Madinah udah rindu Ka'bah lagi gitu Masya ya. Allah. Yang biasanya kita sholatnya menghadap tempat sujud gitu ya, itu bisa tegak menatap Ka'bah gitu. Jadi Masya Allah gitu ya, Masya Allah juga melihat bagaimana Rasulullah, bagaimana sahabat-sahabat gitu ya, seluar biasa itu gitu ya dengan kondisi-kondisi yang ada gitu kan, ya insya Allah gitu, bukan karena saya pengalaman bisa nyium Hajar Aswad itu juga suatu kemustahilan buat saya gitu ya, karena itu waktu datang tuh udah, waduh nggak mungkin itu rebutannya sama laki-laki besar-besar gitu, yang perempuan juga besar-besar gitu, jadi kayak nggak mungkin gitu, tapi Masya Allah dapat hadiah gitu, bisa masuk bluk semua muka saya ke Hajar Aswad melihat langsung ya gitu, itu saya waktu itu cuma nggak bilang saya berhasil nyium Hajar Aswad gitu, cuma saya bilang, "Ya Allah, kalau Engkau kasih hadiah saya bisa melihat batu dari surga ini, insya Allah gitu, saya pulangnya nggak salah alamat, beneran ke surga lagi," gitu. Gitu doang waktu itu saya dalam hati saya gitu ya. Eee kemudian kalau saat ini sih harapannya itu aja, bisa berangkat haji, ke sana lagi dan doa saya waktu itu saya udah nggak sendiri lagi berangkat hajinya gitu, bisa bersama seluruh keluarga gitu. Kemudian juga kalau harapannya untuk teman-teman umat muslim di seluruh, tanah air, di seluruh dunia, ya tadi ya, semoga kita masih, tetap ditetapkan ya dalam iman Islam ini sampai akhir hidup kita gitu ya, karena yang dihitung kan yang terakhir gitu ya, nggak boleh berpuas diri dengan yang sekarang ini gitu, karena, eee, masih banyak, tantangannya gitu ya, masih banyak ujiannya gitu, supaya kita bisa tetap dalam, iman Islam ini gitu, bangga sebagai umat muslim gitu ya, Masya Allah gitu ya, kita orang-orang yang beruntung gitu, karena Allah bilang kan, eee, Allah yang bisa memberi petunjuk kepada, orang yang dikehendaki gitu, berarti kita kan dikehendaki Allah dapat petunjuk, dan Allah yang paling tahu siapa yang mau diberi petunjuk gitu ya. Jadi, itu yang harus kita syukuri gitu ya, mungkin di setiap sujud sholat saya, itu yang saya syukurin gitu, nggak ada rezeki, hadiah gitu ya, eee, berkah gitu yang paling besar lebih dari petunjuk hidayah ini gitu ya, buat saya pribadi gitu ya. Insya Allah buat kita semua gitu. Mungkin kalau tentang keistiqomahan gitu ya, kita mungkin bisa lebih istiqomah kalau kita tahu lebih gambaran besarnya gitu ya. Eee, kalau kita cuma berpikir untuk kepentingan diri sendiri, hal yang sempit, hal yang kecil, mungkin kita gampang untuk berputus asa, kita gampang nyerah gitu. Tapi ketika kita melihat kita ada di bagian besar dari, eee
insya Allah gitu ya mengembalikan kejayaan Islam gitu ya, itu insya Allah jadi semangat gitu ya. Mungkin kita nggak sampai gitu ya melihat kejayaan Islam kembali gitu, tapi saya selalu ingat kisah semut itu yang uh, membawa setetes air sekedar untuk semoga itu bisa dinilai berada di pihak orang beriman, di pihak Nabi Ibrahim ya, untuk Ya, membantu memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim dari Raja Namrud itu gitu. Semoga seperti itu sih gitu ya. Mungkin kayak nggak ada artinya gitu yang kita lakukan sekarang gitu. Tapi insya Allah Allah menilai itu semua gitu sebagai kita menjadi bagian dari pihak orang-orang beriman gitu. Nggak peduli apa yang dinilai orang ke kita gitu, tapi kita berpikirnya Allah memperhitungkan hal sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, semoga itu dinilai kebaikan, dinilai pahala oleh Allah gitu ya. Juga menjadi wasilah ya nanti kalau misalnya nanti kita boleh diizinkan gitu ya bertemu Allah dan Rasulnya, antara lain juga dibawa oleh hal-hal itu gitu ya, jadi saksi gitu. Seperti itu sih yang harapannya selalu pasti kita dan seluruh umat muslim di seluruh dunia gitu. Kemudian kalau untuk yang mungkin masih ragu ya, mungkin banyak sekarang yang udah menyadari kebenaran Islam gitu ya, nggak ada yang bisa diperdebatkan gitu lagi gitu ya, nggak ada yang diragukan lagi gitu. Tapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang menyulitkan untuk mengambil keputusan karena banyak yang kadang DM saya seperti itu gitu, terutama yang kasusnya persis seperti saya ya, dapat hidayahnya ketika udah punya suami dan suaminya baik-baik saja, nggak ada kesalahan, anak baik-baik saja gitu. Gimana cara ninggalinnya ini gitu ya, gitu kan. Itu suatu hal yang betul-betul berat sekali ujiannya. Saya rasakan betul itu kan. Mungkin kalau suaminya gimana-gimana atau keluarganya berantakan, mungkin mudah saja gitu ya meninggalkan gitu. Tapi kalau dalam keluarga harmonis harus meninggalkan karena Allah gitu ya, karena lebih memilih Allah gitu. Itu yang mungkin berat gitu ya. Tapi tadi yakin saya tadi selalu, soalnya yang saya alami seperti itu gitu, uh, selalu husnuzon billah gitu, berprasangka baik sama Allah karena ya Allah melakukan sesuai prasangka hambanya gitu. Itu juga yang terjadi banget ketika di Tanah Suci ya, pasti yang sudah pernah ke sana ngerasain betul. Jangankan sampai diucapkan di kata gitu ya, di batin saja gitu, ketika kita selalu berprasangka baik sama Allah, itu yang langsung kita dapatkan gitu, dan sebaliknya gitu kan. Jadi waktu hal itu yang menguatkan saya khususon bila ketika menghadapi semua tantangan ujian, ketika kita memilih Allah gitu ya. Kadang suka orang berpikir, kamu lebih pilih Islam dibandingkan keluarga, dibandingkan anak-anak. Saya bukan pilih Islam, saya pilih Allah, dan Allah yang benar yang di dalam Islam gitu kan ya. Nah, jadi waktu itu hanya husnuzon billah, dan kalau ada apa-apa gitu ya, yang pertama saya curhatin itu Allah gitu. Yang pertama saya cari jawaban itu Al-Quran gitu. Jadi nggak ada tempat yang lain gitu yang saya rasa yang lebih bisa jadi jawaban, yang lagi jadi sempurna, jadi kekuatan, jadi jalan keluar selain itu gitu. Jadi kalau hari ini saya sampai bisa seperti ini, ya itu aja sebenarnya, nggak ada yang gimana-gimana, kuncinya itu cuman itu aja gitu kalau saya rasakan gitu ya. Dan tadi ya, semoga ya itu doa kita semua ya, teman-teman kita yang mungkin masih belum kembali ke Islam, itu dibukakan ya matanya, telinganya, hatinya dilembutkan gitu untuk dapat petunjuk Allah. Memang waktu itu Ustadz Felix Xiao bilang ya, modal orang dapat hidayah itu cuma dua, tawadu dan ulil albab. Tawadu, kita selalu rendah hati ya, kalau selalu mau belajar, selalu mau mengambil pelajaran kan, mau menuntut ilmu gitu. Dan ulil albab itu ayat di Quran surat Ali Imran ya, ayat 190-191, selalu mengingat Allah, selalu merenungkan itu dalam keadaan apapun, lagi duduk, lagi berdiri, lagi berbaring, itu yang dipikirin cuman
Allah dan Allah aja gitu ya. Merenungkan juga ciptaan Allah juga arahnya juga untuk semakin dekat sama Allah. Apapun yang kita lakukan, belajar ilmu bukan untuk dibilang alim, dibilang pintar gitu, tapi untuk buat apa lebih pintar ilmunya, tapi jadi makin jauh dari Allah seperti itu. Jadi apapun yang dikerjakan tujuan akhirnya cuman yaitu semakin mengenal Allah, semakin dekat sama Allah. Mungkin itu Pak Ustadz. Oke, terima kasih untuk sharing-sharingnya untuk Dokter Ica nih. Alhamdulillah nih cerita sudah banyak, panjang lebar, dan ya semoga ceritanya nanti bisa menginspirasi kita, memberikan semangat juga giroh keislaman kita, terutama bagi teman-teman yang Islam dari lahir, serta tadi juga memberikan kekuatan, kemantapan bagi teman-teman kita yang ingin kembali lagi ke Islam. Oke, mungkin terima kasih ya dokter. Saya sampaikan sekali lagi sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan Mu'alaf TV. Nah, insya Allah semoga dokter diberikan keistiqomahan serta diberikan kelancaran rezeki serta keluarganya semuanya bisa diberikan nikmat iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin cukup dari kami. Nah, saya Rian. Nah, tadi belum kenalan dokter ya. Saya Rian, mohon maaf jika tadi selama acara tadi ada salah tutur kata. Nah, mungkin demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mengingatkan lagi kepada para pemirsa Mu'alaf TV, dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan tonton terus Mu'alaf TV karena Mu'alaf TV channel yang inspiratif, informatif, dan edukatif. Saya Rian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih Dokter Ica. Sama-sama Pak Ustadz. Izin nih. Ya.